Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik semuanya, perkenalkan saya Ahmad Amir Maulana dengan NIM 21095110110. Saya dari kelas A. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen dan kesehatan babi dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Dr. Hewan dengan Kertabesung MSI. Baik, kita mulai saja dari pemeliharaan saat bunting, yaitu ada waktu bunting, dipindah kandangkan, pemberian pakan, dan kebersihan kandang. Masa bunting sendiri dimulai pada saat terjadinya pembuahan hingga saat kelahiran. Lama bunting berkisar 112 hingga 119 hari, atau sekitar 3 bulan 3 minggu. Induk bunting harus dirawat agar badan kuat saat melahirkan dan anak yang dikandung sehat. Saat bunting tua, induk hendaknya diberi kesempatan agar banyak bergerak, agar peredaran darahnya itu lancar seminggu sebelum beranak. Induk yang akan beranak harus ditempatkan di kandang tersendiri, kemudian harus dipindah kandangkan. Untuk induk babi sendiri dipindah kandangkan minimal 3-5 hari sebelum melahirkan. Dan untuk yang pertama kali bunting dipindahkan 10 hari sebelum melahirkan agar babi terbiasa. Kemudian tujuan dari pemberian pakan. Tujuannya itu agar induk babi yang sedang hamil mencapai target kenaikan badan yang telah ditargetkan. Dan selama masa kehamilan, eh, sangat mungkin untuk mengembangkan berat badan babi agar optimal dan mempersiapkan induk untuk masa menyusui atau laktasi. Kemudian kebersihan kandang ini sangat penting dengan tujuan untuk hindari anak babi yang berlahir dari berbagai macam penyakit. Baik, yang selanjutnya itu proses kelahiran anak babi. Biasanya yang pertama itu persiapan. Biasanya ditandai dengan perut yang akan turun ke bawah, vulvanya akan membengkak dan memerah, mengeluarkan cairan lendir, dan ciri yang khas yaitu akan mulai mengumpulkan sarangnya dan nafsu makannya akan berturun. Kedua yaitu pembukaan, ditandai dengan babi yang mengalami kontraksi sama seperti manusia, dan babi akan tampak gelisah, tidur berdiri dan memukulkan ekornya. Ciri khasnya adalah babi akan lebih sering berbaring. Yang ketiga yaitu waktu pelepasan. Itu proses kelahirannya memakan waktu mulai dari 1 sampai 12 jam. Jarak waktu antar babi yang lahir kira-kira yaitu 0 sampai 20 menit. Pengaruh kebisingan cenderung menyebabkan perpanjangan waktu atau lamanya babi untuk melahirkan atau reaksi akan beranak. Dengan demikian, disarankan supaya tidak mengganggu induk babi pada saat beranak kecuali babi kesulitan dalam melahirkan. Perlu diingat juga bahwa jangan biarkan babi memakan plasenta dari anak babi yang telah dilahirkan karena akan memunculkan sifat kanibalisme. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi ini. Kemudian yaitu pasca melahirkan. Segera setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuh dengan selai kain kering. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan juga apabila anak babi tidak dapat bernapas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala babi ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dan menghisap keluar cairan dari lubang hidung akan dapat merangsang pernapasan anak babi.
Ada beberapa tata laksana setelah babi dilahirkan, yaitu memotong tali pusar, memotong gigi, memotong ekor, dan mendapatkan kolostrum. Yang pertama yaitu memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebeningan, tapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan beberapa cara sederhana. Yang pertama yaitu ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan bahwa tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Kedua, yaitu potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Tiga, oleskan di tempat potongan tali pusar dengan medium tincture keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Yang kedua, itu potong gigi. Anak babi yang lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi para peternak. Alasan berikut dilakukan adalah yaitu gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anak. Kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada permukaan di mana luka tersebut merupakan jalan masuk ya, penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Salah satu tujuan dari peternakan babi adalah memaksimumkan anak babi dapat hidup. Pemotongan gigi harus menghasilkan tidak harus di bawah garis busi dan harus dilakukan secara higienis. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang seperti berikut. Yang pertama itu pegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher. Masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum, mendekati ujung lidah. Yang ketiga, dengan alat memotong gigi atau alat memotong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya, jangan membuat sudut yang tajam dan atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Tiga, yaitu memotong ekor. Memotong ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Panjangnya ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor. Tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di ternak. Yang keempat yaitu mendapatkan kolostrum. Segera setelah memotong gigi, letakkan kembali anak babi untuk memperoleh air susu pertamanya atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah suatu aktivitas yang kritis untuk kehidupan anak babi yang berlahir sebagaimana fungsinya untuk yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Hal yang perlu dicatat bahwa terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2 ke 3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induk. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata, murni kesalahan dari saya. Saya tutup dengan Rahman Santi.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.